Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, perwakilan dari SMA Negeri 1 Tras, Boyolali, akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Optimasi Pasteurisasi dengan Analisis D-Value, Z-Value pada susu sapi perah. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya Nizar dan rekan saya Miguel. Latar belakang, Kabupaten Boyolali terkenal dengan julukan Kota Susu. Hal ini dikarenakan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai peternak sapi perah, sehingga jumlah produksi susu sapi di Boyolali sangatlah tinggi. Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik menunjukkan populasi ternak sapi perah di Boyolali yang mencapai 55.000 pada tahun 2025. Susu menjadi salah satu bahan makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Namun, susu menjadi media yang sangat disukai oleh mikroba, sehingga dalam waktu yang singkat menjadi tidak layak untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, metode pasteurisasi dengan optimasi analisis D-value dan Z-value dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas susu dan meminimalisir bakteri patogen yang ada di dalamnya. Dari latar belakang tersebut, kami merumuskan 3 rumusan masalah seperti nampak pada layar. Metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Tras selama kurun waktu 8 minggu, dimulai dari persiapan hingga penyusunan laporan. Untuk alat dan bahan yang kami gunakan seperti nampak pada layar. Untuk sampel dan perlakuan kami menggunakan susu sapi sebanyak 10 liter dengan masing-masing variasi suhu dan waktu yang berbeda. Adapun analisis data menggunakan analisis model komputasi D-value dan Z-value serta uji kualitas susu. Lantas, bagaimana model komputasi pada proses pasteurisasi? Pada tahap awal terjadi perpindahan panas melalui sterilisasi pada alat pasteurisasi. Selanjutnya, suhu dipanaskan dan diaduk merata sehingga penurunan mikroba dapat dijelaskan dengan D-value. Setelah itu, suhu segera didinginkan untuk menghentikan inaktivasi mikroba, sesuai dengan pengaruh suhu terhadap laju reaksi pada Z-value. Dari hasil uji, didapatkan beberapa perlakuan yang sesuai standar seperti pada tabel. Selain itu, juga ditemukan hubungan inverse antara suhu dan waktu pemanasan. Hal ini berarti ketika satu variabel meningkat, maka variabel lainnya menurun secara berlawanan arah. Kemudian, hubungan tersebut dapat dijelaskan melalui rumus D-value. Berdasarkan dari perhitungan menggunakan analisis D-value dan regresi, didapatkan hasil di mana D-value pada suhu 63 derajat Celcius memiliki waktu sebesar 6,94 menit, untuk suhu 68 derajat Celcius dengan waktu 3,42 menit. Sedangkan untuk suhu 72 derajat Celcius didapatkan waktu 37 detik. Nilai ini menunjukkan waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan jumlah bakteri sebesar 1 log atau 90% pada suhu tersebut. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, bagaimana menentukan nilai C-value dari variasi suhu pada proses pasteurisasi? Berdasarkan tabel, terlihat bahwa nilai D-value mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya suhu pasteurisasi. Dari perhitungan, juga terlihat hubungan inverse yang ditunjukkan melalui penurunan D-value terhadap peningkatan suhu. Untuk menghitung, digunakan persamaan C-value dengan rumus seperti pada layar. Berdasarkan perhitungan, diperoleh nilai C-value sebesar 8,56 derajat Celcius yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan suhu akan menurunkan nilai D-value sebesar 1 log, sehingga proses pasteurisasi berlangsung lebih cepat. Nilai tersebut menunjukkan bahwa proses pasteurisasi dapat digunakan secara efektif pada kategori HTST atau High Temperature Short Time. Lantas, bagaimana kualitas susu setelah penerapan proses pasteurisasi? Yang pertama, pengujian dilakukan dengan uji TPC untuk menghitung jumlah bakteri hidup per mililiter. Pengujian TPC menggunakan hasil pasteurisasi yang telah dioptimasi menggunakan analisis D-value dan juga C-value, sehingga produk susu dapat lebih optimal. Untuk optimasi menggunakan rumus sebagai berikut. Dari hasil perhitungan didapatkan beberapa optimasi terbaik, yaitu pada 63 derajat dengan nilai D sebesar 6,94 menit. Selanjutnya untuk suhu 67 derajat memiliki nilai D-value sebesar 3,42 menit. Dan yang terakhir pada suhu 72 derajat dengan D-value sebesar 37 detik yang paling efektif dalam menurunkan mikroba. Selanjutnya uji pH. Berdasarkan tabel diketahui nilai pH susu setelah pasteurisasi berada pada kisaran 6,47 sampai dengan 6,60 yang masih termasuk dalam standar normal susu segar, yaitu dengan nilai pH di antara 6,5 hingga 6,8. Sehingga dapat disimpulkan optimasi susu berdasarkan D-value dan C-value mampu menurunkan mikroba tanpa merusak kestabilan kualitas susu. Dan yang terakhir, uji reduktase untuk mengetahui aktivitas bakteri dalam suatu zat menggunakan cairan metilen blue.
Dapatkan hasil dengan waktu reduksi tergolong baik karena waktu reduksi dari 6 jam hingga 10 jam. Dari penelitian ini, kami merekomendasikan kepada pelaku usaha susu untuk merencanakan tindak lanjut dari hasil penelitian optimasi pasteurisasi. Salah satunya melalui penyusunan program sosialisasi mengenai penerapan suhu dan waktu pasteurisasi berbasis analisis G-value dan juga C-value agar diperoleh kualitas susu yang aman dan optimal. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.